Pertama-tama kabel yang saya akan buat adalah kabel strike. Jika sudah seperti ini, diluruskan lalu urutkan warna sesuai yang diperintahkan, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Jika sudah sesuai, dirapihkan lalu dipotong menggunakan gunting agar sama rata. Setelah dipotong sama rata, dimasukkan ke dalam RJ45 sampai ujung agar dapat menyala di non tester. Jika sudah masuk ke dalam RJ45, kita crimping lalu coba di non tester. Ini adalah contoh kabel strike yang benar karena menyala secara berurutan. Setelah membuat kabel strike, sekarang saya akan membuat kabel cross. Karena kabel cross memiliki ujung yang berbeda, ini yang saya buat ujung pertama dengan warna seperti kabel strike, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sekarang saya membuat ujung yang kedua dengan warna putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Jika sudah sama rata, pasangkan RJ45 lalu crimping. Jika ujung 1 dan 2 sudah kita crimping, selanjutnya kita tes di LAN tester. Jika berhasil, maka menyala tidak berurutan. Mainboard yang saya pakai bermerek Amtron LGA 775. Lalu yang pertama saya pasang prosesor Intel Core 2 Duo 1,86 GHz. Setelah memasang prosesor, kita pasang kipas atau fan dari Intel. Lalu di sini kita pasang RAM dari Bulldozer 2 GB DDR3. Lalu untuk power supply Alcatros Magnum Pro 225X 242 watt. Sekarang saya akan memasang kabel F panel. Pertama yang saya pasang kabel power LED plus dan min di kawat 1 dan 2 bagian 4. Lalu kabel power SW di kawat 3 dan 4 bagian 4.
Lalu kabel HDD LED di kawat 1 dan 2 bagian 5. Dan yang terakhir kabel reset SW di kawat 3 dan 4 bagian 5. Setelah itu, saya memasang kabel USB keyboard dan mouse. Serta mencolokkan kabel power supply. Lalu kabel VGA monitor. Jika sudah semua, sekarang kita colokkan monitor dan nyalakan PC. Jika sudah menyala, maka perakitan berhasil. Kemudian untuk langkah berikutnya, kita akan memasukkan perangkat-perangkat yang kita rakit ke dalam casing dan kita kunci dengan menggunakan baut atau mur yang tersedia. Pertama, hubungkan kabel jaringan ke Ether 1 mikrotik. Lalu hubungkan kabel pertama dari mikrotik Ether 2 ke switch port 1. Lalu hubungkan kabel kedua dari switch port 2 ke PC. Lalu hubungkan kabel ketiga dari switch port 3 ke PC sebelah kiri.
dan hubungkan kabel keempat dari switch port 4 ke PC sebelah kanan. Pertama masuk ke Winbox lalu refresh sampai muncul IP, klik IP tersebut kemudian connect. Lalu ke IP addresses, klik tambah lalu masukkan IP yang kita inginkan dan interface yang diganti menjadi Ether 2. Setelah itu kita ke DHCP server lalu ke DHCP setup, interface diganti menjadi Ether 2 dan next sampai akhir. Setelah itu ke DHCP client, klik tambah, interface diganti menjadi Ether 1. Lalu masuk ke addresses lagi untuk menambahkan IP dengan interface WLAN. Lalu ke DHCP server dan DHCP setup dengan interface WLAN. Masuk ke firewall, pilih NAT, tambah ke action, pilih masquerade, pilih general out interface Ether 1. Masuk ke interface, klik 2 kali ke WLAN yang kita buat, mode diganti menjadi AP bridge, SSID menjadi nama kita jika sudah checklist. Setelah itu masuk wireless, security profiles, klik 2 kali, mode dynamic keys, dan checklist 4-4-nya lalu tambahkan password yang kita inginkan. Jika sudah masuk ke hotspot, pilih hotspot setup, interface diganti menjadi WLAN, masukkan DNS Google dan DNS name kita .id dan memberi user dan password. Masuk ke web proxy, checklist, enable, lalu OK. Lalu ke firewall address list, beri nama IG dan address website Instagram. Ke filter loose, klik tambah, action diganti menjadi drop, lalu klik advance, pilih IG, lalu lakukan cara yang sama untuk melakukan blokir FB. Cari Rufus, lalu pilih breaker, start, OK, lalu tunggu loading. Jika sudah, buka di sebelah kanan, lalu kita eject. Masuk ke boot, lalu hard disk, USB di atas, kemudian F10, enter. Untuk ini pilih Asia, lalu pilih Jakarta. Pilih entire disk, kemudian pilih yes dan tunggu loading.
Jika muncul seperti ini lagi, pilih yes. Jika muncul ke sini lagi, pilih hard disk drive, diganti menjadi SATA, lalu ganti boot device SATA menjadi di atas. Jika sudah, F10 lalu enter. Ketik root dan masukkan password breaker B-nya kapital. Lalu ketik IP A, kemudian VI/etc/network/interface. Kemudian hapus LAN sampai statik dan diganti menjadi DHCP. Jika sudah, ketik /etc/init.d/networking spasi restart. Lalu ketik if down ETH0 dan if up ETH0. Jika sudah, masukkan DHCP ke Google Searching dan masukkan administrator username dan breaker B-nya kapital. Setelah itu kita ke extension, tambahkan nomor yang kita inginkan, lalu masukkan nama yang ingin kita gunakan, tulis kembali akun yang kita buat di akun code dan secret 1-5 dan 263p diganti menjadi 264, kemudian submit. Lalu buat nomor kedua dengan nama berbeda dan lakukan cara dengan seperti nomor pertama. Lalu jika sudah, apply konfigurasi. Masuk ke aplikasi Linpon, masukkan satu nomor di PC dan satu nomor di handphone. Buka halaman yang ingin kita print, lalu Ctrl+Play, lalu klik print. Pertama tekan Windows plus R bersamaan, lalu jika sudah masuk seperti ini, buka sistem, pilih Control Set dan Control, lalu pilih Print, klik kanan, New, lalu pilih 32 bit serta beri nama RPCI Auto Level Privacy Enable. Setelah itu buka software, lalu Polish, pilih Windows, Enter, klik kanan, New, pilih 32 bit, lalu ketik copy files, polish, lalu klik 2 kali ganti menjadi 1, lalu OK.